Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah pada subuh ini dapat lagi menyambung dan meneruskan aktivitas kita dan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan sifat Allah SWT yang kedua, yaitu halaman 34. Itu dalil tentang hidupnya Allah SWT. والدليل على قدمه تعالى أنه إله. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu bersifat qidam. Sudah kita jelaskan, musannif telah menjelaskan apa yang dimaksud qidam. Itu bahwa Allah awal la awwala. Karena Allah itu adalah yang awal dan tidak berawal adanya. Wujud Allah Ta'ala itu tidak berawal. Nah sekarang dalilnya apa? Kalau dalil naklinya sudah kita sampaikan bahwa dalam Al-Quran disebutkan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian dalam surat Al-Ikhlas disebutkan bahwa Allah tidak diberat. Walam yulad lam yalid walam yulad. Allah Ta'ala itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sekarang dalil aksiomanya, ada dalil aklinya. Wad dalilu ala bismillahirrahmanirrahim. Wad dalilu ala qidami ta'ala, kata musannif begitu. Dan dalil atas qidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala annahu idza lam yakun fi qadiman kana hadisan. Apabila Allah Ta'ala itu tidak qadim, tentu dia baru. Karena duanya itu hanya dua pilihan. Iza lam yakun iza li'annahu la wasitata bainal qadimi wal hadisi. Karena tidak ada pengantara antara qadim dan baru. Karena dua sifat itu sifat yang bertentangan, antonim namanya. Ya, kalau tidak ada di antara itu, seperti hitam dan putih, ya, siang dan malam, ya, walaupun kalau baru dan lama, ya, di dua sifat yang antonim tidak ada di antaranya. Tapi kalau warna yang banyak pilihan, ada antara misalnya hitam dan putih, ada yang abu-abu. Itu abu-abu itu namanya perantara, wasithah. Ya, abu-abu yang tidak putih, tidak pula hitam, namanya abu-abu. Nah, tentang qadim dan hadis tidak ada perantara itu antonim murni, perlawanan yang murni. Kalau tidak qadim ya baru, kalau tidak baru ya qadim. Tidak ada di antara itu. Li'annahu la wasitah bainal qadimi wal hadis.
fa kullu syai'in intafa anhul qidamu sabata lahul hudus. Apabila dia tidak qidam, maka jadi tetaplah dia baharu. Sebaliknya, wa idza kana hadi fa kullu syai'in intafa anhul qidamu sabata lahul hudus. Kalau tidak qidam, tentu dia jelaslah dia hudus baru. Wa idza kana ta'ala hadisan, dan apabila ada Allah Ta'ala itu baru, iftaqara ila muhdisin, dia menghendaki atau berkehendak kepada atau memerlukan muhdisin, yang membaharukan atau yang menciptakan. Yaitu iftaqara ila muhdisin yuhdisuhu, dia berkehendak kepada yang membaharukan, pencipta yang menciptakan. Muhdisin, iftaqara ila muhdisin yuhdisu, dia berkehendak atau memerlukan pembaharu atau pencipta yang menciptakan. Waftaqara muhdisuhu ila muhdisin, dan yang penciptanya tadi itu membutuhkan pula penciptanya lagi. Wa hakadha fa in lam taqif al muhdisun lazimat tasalsulu wa huwa tatabu'ul asya'u wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu. Ya, kalau demikianlah yang menciptakan ini diciptakan oleh penciptanya, yang menciptakan ini diciptakan oleh penciptanya, terus itu tidak ada ujungnya. Kalau tidak berhenti, pencipta-pencipta itu tentu mestilah tasalsul, berangkai dia tanpa ujung. Tasalsul itu berangkai, perangkaian. Wa huwa tatabu'ul asya', kemudian yaitu apa yang disebut tasalsul itu tatabu'ul asya' wahidan ba'da wahidin, yaitu perangkaian atau perangkaian sesuatu satu demi satu, seperti mata rantai gitu. Berantai, tapi karena tidak ada ujungnya ya, yaitu tidak ada ujungnya. Wat tasalsulu muhalun, dan tasalsul itu adalah mustahil, karena akan melahirkan Tuhan yang banyak sekali yang tak terhitung saja, tidak ada ujungnya. Tak tentu nenek moyang Tuhan itu, kalau Tuhan itu diciptakan. Wa in intahatil tisun bian qila annal muhdisa alladhi ahdasallahu Allah lazimat daw wa huwa tawaqquf syai'un. Itu wa huwa ini ada salah cetak di saya punya cetakan yang lebih kuno, itu salah cetak. Wa huwa tawaqqafu syai'in ala syai'in akhar, dan iyanya tinggal. Wa huwa tawaqqafu syai'in ala syai'in akhar, yaitu bergantungnya sesuatu kepada sesuatu yang lain, terhentinya sesuatu atas sesuatu yang lain. Tawaqqafa alaihi, ya, jadi ya sesuatu yang lain itu bergantung kepadanya. Fa innahu idza kana lillahi azza wa jalla muhdisun kana mutawaqqifan ala hadzal muhdis.
diasumsikan kalau seandainya Allah, bagi Allah itu ada yang menciptakannya, ada yang menciptakan Allah itu, maka dia tergantung ya, di atas yang penciptanya, tunduk dan tergantung kepada yang menciptakannya. Wa qad faradna anna Allah ahdasa hadzal muhdis, dan kalau kita asumsikan bahwa Allah itu menciptakan yang menciptakannya, fa yakunul muhdis, maka yang menciptakan itu tergantung pula kepada Allah. Ya. Terjadilah lingkar. Misalnya, contohnya saya melahirkan anak saya. Ya. Begitulah umpamanya anak saya melahirkan cucu saya, yaitu Azam. Azam nanti kawin dia. Azam melahirkan saya. Mungkin nggak itu? Itu namanya daur. Kalau saya melahirkan anak saya itu tergantung wujudnya dan kehidupannya kepada saya. Tawakuf. Kemudian cucu saya tergantung pula yang melahirkan dia. Mungkinkah cucu saya melahirkan saya? Padahal dia waktu saya lahir dia belum ada apa-apa. Itu sesuatu yang mustahil, tidak diterima akal yang seperti itu. Namanya daur, lingkar. Kalau tidak tasalsul, ya Tuhan A menciptakan Tuhan B, Tuhan B menciptakan Tuhan C. Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B, Tuhan B diciptakan oleh Tuhan C, Tuhan C diciptakan oleh Tuhan D. Terus tidak ada ujung. Itu tasalsul itu juga mustahil. Kalau tidak begitu, berangkailah gitu, saling mencipta, bagaimana mungkin? Nah, ini aksioma akli, ya aksioma yang itu tertolak dengan sendirinya, tidak mungkin. Tidak mungkin yang belum ada menciptakan yang ada. Kalau kita katakan itu adalah daur atau lingkar ulang. Wad-dawru muhalun. Nah, sebelahnya wad-dawru muhalun. Dan lingkar, asumsi lingkar seperti itu mustahil. Karena itu berarti kalau kita katakan Allah Ta'ala itu ada dengan daur, itu lingkar, berarti yang sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Itu mustahil, hakul mustahil. Ay la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Maknanya daur itu tidak tergambar, tidak terkirakan dalam akal kita wujudnya. Walladhi adda ila dawri bitasalluri muhalaini farada hudusu ta'ala azza wa jalla, fa yakunu hudusu ta'ala muhalan lianna kulla syai'in yuaddi ila al-muhal muhal. Dan yang membawa kepada pemikiran lingkar dan rangkai atau rantai, lingkar atau mata rantai kedua yang mustahil keduanya, itu memastikan baharunya Allah Ta'ala. Kalau kita asumsikan seperti fayakunu, maka adalah baharunya Allah Ta'ala itu mustahil, karena setiap sesuatu yang membawa atau menyebabkan kepada yang mustahil itu juga mustahil. Kalau lingkar dengan rangkai itu mustahil keduanya, dan maka itu menyebabkan kita mengatakan Allah itu baru, maka
sesuatu yang dan baharunya bagi Allah Ta'ala itu mustahil, maka pemikiran lingkar dengan rantai itu adalah mustahil keduanya. Sesuatu yang mustahil juga membawa berakibat kepada mustahil adanya. Fahasilul dalil, maka kesimpulan dalil, antakula, engkau dapat mengatakan, lau kana Allahu ghairu qadimin, andaikan Allah Ta'ala tidak qadim, bi'an kana hadisan, dengan bahwa Allah Ta'ala itu baru dia, laftaqara ila muhdisin, nasihat dia berkehendak kepada yang menciptakannya, yang membuat dia baru. Fayalzimud daur aw tasalsul, maka mestilah terjadi pemikiran lingkar tadi atau rantai. Pemikiran lingkar dan pemikiran rantai. Ya. Wa huma muhalan, dan keduanya itu mustahil. Fayakunu hudusu muhalan, maka adalah baharunya Allah Ta'ala itu mustahil. Fasabata qidamuhu ta'ala, maka mestilah, sabitlah qidamnya Allah Ta'ala. Wa huwal matlub, dan inilah yang dituntut, inilah ilmu yang harus diketahui, yang al-matlub, yang dituntut kita untuk mengetahuinya. Wa hadzal dalilul ijmali li qidamihi ta'ala, inilah dalil yang secara global, secara ijmali bagi qidamnya Allah Ta'ala. Wa bihi yakhrujul mukallifu min riqatil taqlid, min ribqatit taqlid alladhi yakhludu salihu bin nari ala ra'i bin al-arabi wa sanusi kama taqaddam. Dan inilah dalil ijmali dari qidamnya Allah Ta'ala, dan dengan sebab dalil itu keluarlah mukhallaf daripada belenggu taklid yang menyebabkan kekal dalam neraka menurut pendapat Ibnu Arabi dan As-Sanusi, seperti yang disebutkan, seperti yang telah disebutkan terdahulu. Nah, itu penjelasan musannif terhadap dalil secara ringkas, ijmali secara ringkas. Mau diperpanjang bisa panjang, tapi pendeknya seperti inilah dalil bahwa Allah itu tidak mesti tidak. Karena kalau tidak dia baru. Ya, kalau dia baru, mesti ada yang menciptakan atau yang melahirkan Tuhan itu. Ya. Kalau ada yang melahirkan itu dari mana pula datangnya? Berarti pula ada yang melahirkan. Maka kita berpikir terus melahirkan sehingga terjadilah rangkaian Tuhan yang banyak sekali, yang tidak berujung. Itu mustahil bagi Allah. Atau kita katakan saling menciptakan. Itu pemikiran lingkar. A menciptakan B menciptakan C menciptakan A. Itu mustahil lagi, lebih mustahil. Karena dia mengasumsikan yang tidak ada menciptakan yang ada. Nah, itulah ada penjelasannya. Kalau ada yang ingin dibahas lagi